Pemirsa, di Oku Selatan, Sumatera Selatan, geger seorang suami tewas akibat luka di sekujur tubuh, sementara istri korban alami luka serius yang juga akibat senjata tajam. Diduga keduanya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penganiayaan berujung kematian terjadi di Dusun 2 Desa Pendagan, Kecamatan Muara II, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Sarparudin, sang suami, tewas dengan luka akibat senjata tajam, sementara Sulastri, istri korban, alami luka serius akibat senjata tajam. Petugas kepolisian dari Polres Oku Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari istri korban. Dari keterangan istri korban, polisi mengamankan F yang merupakan anak korban. Dugaan sementara, F, pelaku penganiayaan tersebut, kesal karena tidak diberi uang Rp300.000. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikan pelaku penganiayaan yang berujung kematian. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologis peristiwa ini, kami sudah bersama dengan saksi sekaligus tetangga korban, Syukur Hamidi. Selamat pagi, Pak Hamidi. Ya, selamat pagi. Pak, mungkin bisa diceritakan pertama kali bagaimana kemudian warga bisa menemukan korban yang tergeletak akibat pembunuhan ini, Pak? Ya, awalnya sekitar pukul 6 pagi, saya didatangi keponakan saya yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan saya. Bahwa si Ani, keponakan saya, pernah mengembalikan kunci Inggris ke rumah TKP gitu. Dia melihat posisi ibu Sulastri sudah terkapar berlumuran darah. Terus dia menghubungi saya, langsung saya juga ke TKP. Dan sama saya lihat posisi rumah pintu depan terbuka, ibu Sulastri sudah tergeletak di ruang tengah rumah korban gitu. Nah, terus saya menghubungi kepala desa, kemudian menghubungi salah satu anggota polisi yang berdekatan juga rumahnya dengan saya. Nah, kemudian datang polisi mengamankan TKP gitu. Langkah awal melalui petunjuk polisi bahwa mengantarkan Ibu Sulastri ke rumah sakit terdekat gitu. Nah, begitu Pak, kejadian awalnya Pak. Berarti ketika didatangi pelaku sendiri sudah tidak ada ya Pak ya di TKP ya Pak? Ya, sudah tidak ada, cuman terlihat Ibu Sulastri. Itu. Setelah ya. Sementara untuk suami korban seperti apa Pak? Ya, setelah polisi mengamankan Ibu Sulastri, ternyata di dalam kamar Bapak Saripudin ditemukan polisi sudah keadaan tidak bernyawa gitu, dengan luka di kepala. Itu Pak. Pak Hamidi, kalau dari warga sekitar sendiri melihat keluarga korban pembunuhan seperti apa kesehariannya Pak? Ya, sebenarnya kondisi mereka memang secara ekonomi dalam keadaan sulit gitu. Jadi ya sudah bukan rahasia lagi terdengar cekcok gitu. Dua laki istri itu, suami istri itu sering cekcok karena ponakan saya Ani itu pernah berkunjung mengantarkan sayuran. Nah, si istrinya itu bercerita lagi ribut, lagi cekcok sama suaminya itu Pak. Pak Hamidi, Dalam sebelum terjadinya kesehariannya, pembunuhan ya, ini Pak, sempat terdengar keributan Pak? Ya itulah dari cerita si ponakan saya Ani itu bahwa pernah cekcok mulut itu dua suami istri itu. Ya karena faktor ekonomi tadi, si suami Pak Saripudin ini kan sudah nggak bisa mencari, dia faktor usia udah tua, terus sakit asma gitu. Jadi yang mencari untuk makan sehari-hari itu ya istrinya Sulastri itu Pak.
cari kerja upahan sana kemari gitu. Kalau untuk jumlah keluarga yang tinggal di situ berapa, Pak? Pada awalnya dia ini sama anak dan mantunya. Ya. Ketika Tapi kejadian, ini tinggal 2 suami istri karena anak dan mantunya tadi sudah ngontrak yang nggak jauh juga dari kediaman kami sini gitu. Minta ngontrak sendiri gitu. Gitu. apakah benar Pak kemudian ada informasi bahwa anak dari kedua suami istri ini ditahan, Pak? Ya, informasi terakhir ya, karena pengakuan dari Ibu Sulastri awalnya bahwa bercerita pada polisi bahwa yang melakukan pembunuhan adalah anaknya. Cuman malam kemudian berubah keterangannya Pak, bahwa dia ngaku dia sendiri yang melakukan. Jadi ya kami sebagai warga juga bingung Pak. Sementara ini masih ditangani polisi kasusnya Pak. Baik, terima kasih Pak Syukur Hamidi selaku saksi dan tetangga korban. Selamat pagi Pak Hamidi. Ya, selamat pagi.